Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Deswita Ivana. Hari ini di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah pengorganisasian data mentah ke dalam bentuk tabel yang terdiri dari kelas-kelas dan frekuensinya. Di sini ada langkah-langkah mendapatkan distribusi frekuensi, yaitu ada 5. Yang pertama ada menentukan rentang atau jangkauan data, yaitu R. Yang kedua menentukan banyak kelas interval, yaitu K. Yang ketiga menentukan panjang kelas interval, yaitu P. Yang keempat memilih titik awal, yaitu limit bawah kelas pertama. Dan yang kelima menghitung frekuensi tiap kelas. Di sini ada data yang masih acak-acakan, dan di sini tuh udah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu-satu dari langkah-langkah mendapatkan distribusi frekuensi. Yang pertama, menentukan rentang atau jangkauan data, yaitu R. Jangkauan merupakan selisih data paling besar maksimum dengan data paling kecil, yaitu minimum. Rumusnya itu R sama dengan Xn min X1. R-nya itu untuk rentang atau jangkauan data, Xn-nya untuk data maksimum, dan X1-nya itu untuk data minimum. Selanjutnya, menentukan banyak kelas interval, yaitu K. Data berukuran besar biasanya dikelompokkan ke dalam minimal 5 kelas. Perkiraan banyaknya kelas interval bisa menggunakan aturan Stargers. Aturan Stargers itu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. K-nya itu untuk banyak kelas dengan bilangan bulat, dan N-nya itu untuk banyak data. Dan yang ketiga, menentukan panjang kelas interval, yaitu P. Panjang kelas merupakan jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Panjang kelas didapatkan dengan membulatkan ke atas dari hasil pembagian tersebut. Rumusnya itu P sama dengan R per K. P-nya untuk panjang kelas, R-nya untuk rentang atau jangkauan data, dan K-nya untuk banyak kelas. Yang keempat, memilih titik awal, yaitu limit bawah kelas pertama. Pemilihan titik awal ini bisa berupa nilai minimum data atau bilangan lainnya yang kurang dari data paling kecil dengan menambahkan panjang kelas ke titik awal kelas-kelas lainnya, sedangkan titik akhir kelas didapat dengan menguraikan satu dari titik awal. Mengurangkan satu dari titik awal. Nah, yang kelima, menghitung frekuensi tiap kelas. Di sini sudah ada data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Nah, untuk mendapatkan tabel ini, isi dalam tabel ini tuh ada caranya. Yang pertama tuh kita mencari K-nya. K itu banyak kelas. Nah, cara untuk mencari banyak kelas itu tuh kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini berarti banyak kelasnya tuh ada 7. Nah, mari kita buktikan apakah benar 7 atau enggak. Nah, caranya itu K sama dengan 1 plus 3,3 log N. 1 plus 3,3, N-nya itu total semua dari data ini tuh ada 60, jadi log 60. Nah, log 60 itu 1,778 sekian. Nah, jadi 1,778 dikali 3,3 itu 5,8678 sekian. Nah, satunya ditambah ini 5,8678, yaitu 6,8678 dibulatkan menjadi 7. Nah, jadi benar banyak kelasnya itu ada 7. Nah, setelah itu kita mencari P-nya. P-nya itu panjang kelas. Tadi itu kan panjang kelas itu kan jarak antara tepi atas kelas dan tepi bawah kelas. Nah, caranya itu P itu sama dengan R per K. R itu jangkauan dan K-nya itu ini banyak kelas. Nah, R itu kan X maksimum dikurang X minimum. X maksimumnya berapa? Ini paling gedenya 95 dan paling kecilnya 30. Nah, jadi 95 dikurang 30 itu 65, dan K-nya kita pakai K-nya itu yang belum dibulatkan. Jadi pakainya 6,8. Nah, jadi kita pakai R-nya itu yang K-nya itu yang belum dibulatkan. Pakai 6,8678 sekian. Jadi 65 dibagi 6,8678 itu 9,46445 sekian, itu hasilnya kita bulatkan menjadi 10. Nah, jadi kita udah dapat tadi banyak kelasnya 7. Nah, P-nya itu panjang kelasnya 10. Jadi tuh kan di sini kan 30 pertama ya. 30 sampai 39 itu 10. Jadi 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Nah, jadi ini ke sini 10. Nah, bawahnya tinggal ngikutin. Jaraknya 10, 10, 10 juga.
Ini 40 berarti sini 49, sini 50 berarti 59, 60 69, 70 79, 80 89, 90 99. Nah, jadi gitu. Untuk menentukan panjang kelas. Nah, untuk frekuensinya, kita lihat frekuensi dari 30 sampai 39 tuh ada berapa? Kan 30 sampai 39 kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti sini frekuensinya 6. Ini 40 sampai 49. Berarti 40 49 itu ada 41, 41 ada 41, 41, 41, 44, 47, 47, ada 6. Ini 50 sampai 59 ada 52, 52, 55, 56, 56, 56, 59, 59, berarti ada 8 dan seterusnya. Jadi gitu. Dan di sini ada grafik. Grafik tuh ada 3, ada grafik histogram, poligon frekuensi, dan ogive frekuensi kumulatif. Nah, di sini sudah ada tabel, ada batas kelas. Batas kelas itu ada batas bawah dan batas atas. Batas bawah titik awal kelas min 0,5, batas atas titik akhir kelas plus 0,5. Jadi tuh di sini kan 30. Batas kelasnya berarti titik awal kelas itu 30 min 0,5. Berarti di sini 29,5, yang di sini 39 berarti ditambah 0,5 jadi 39,5 dan seterusnya. Di sini 40 berarti dikurang 0,5, di sini 39,5, di sininya 49,5 dan seterusnya. Nah, di sini udah ada grafik histogram. Grafik histogram itu adalah grafik yang menampilkan data menggunakan batang vertikal dengan tinggi tertentu yang menunjukkan frekuensi dari kelas yang diwakili. Nah, jadi itu histogram tuh bentuknya tuh kayak batang kayak gini. Nah, di bawahnya ini tuh ada nilainya, itu ini batas kelas dan ininya tuh frekuensi ini. Dan yang kedua ada poligon. Kalau poligon itu data menggunakan garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan frekuensi yang diletakkan tepat di titik tengah kelas masing-masing. Jadi ini frekuensinya sama tadi kayak histogram dan nilainya itu batas kelasnya dan bentuknya garis-garis kayak gini. Dan yang terakhir ada ogive. Ogive itu grafik frekuensi kumulatif. Jadi tuh dia beda kayak poligon sama histogram. Di sininya tetap batas kelas, tapi di sini itu frekuensi kumulatif. Nah, jadi tuh untuk dapetin ini tuh dari gini nih. Kan ini frekuensinya kan kayak gini kan. Nah, ini 0 ke 6 berarti 6. 6 berarti ini 6 tambah 6 12. 12 tambah 8 20. 20 tambah 9 29. 29 tambah 16 45 dan seterusnya. Jadi itu didapatkan dari situ. Nah, jadi sekian penjelasan tentang distribusi frekuensi. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.